Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Iblis-iblis yang dia panggil melalui portal nerakanya tidak hanya berguna dalam pertempuran, dia bahkan menuntut agar mereka berdoa kepadanya dan menawarkan iman. Dengan menerima kepercayaan dari para kultivator dan iblis-iblis keduanya, dia bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan tanpa mengasimilasi utusan abadi, saya masih bisa naik ke tingkat Tyrant demi immortal. Sekarang aku harus mencari cara untuk melacak anak berbaju kuning itu. Dan kemudian ada ayahku, yang kemungkinan adalah Future One lainnya. Mungkin jika saya menangkap anak berbaju kuning, dia bisa memberitahu saya lebih banyak tentang Future Ones ini dan kemampuan mereka. Saat Yang Qi duduk di sana, kekuatan iman mengalir ke dalam dirinya, celah terbuka di Dark True Void dan sekelompok orang muncul. Bagaimana Kolegium Kaisar Titan bisa berubah begitu banyak? Ketika kelompok itu muncul dari Dark True Void dan melihat sekeliling pada sistem planet yang terbentang di depan mereka, mereka dapat segera mengetahui bahwa sistem hukum mistis yang jauh lebih ketat telah berlaku. Di dunia fana, satu kata yang diucapkan oleh seorang kaisar dapat mengubah nasib individu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memegang kekuasaan tertinggi, dan dapat melembagakan hukum yang akan mengatur semua rakyat mereka. Adapun sistem planet Sage Monarch, ia memiliki sistem hukum mistis yang dirancang untuk menguntungkan pemimpin tertinggi di sana Yang Qi. Itu mirip dengan dunia fana, kecuali jutaan demi miliaran kali lebih dilebih-lebihkan. Selain itu, aliran keyakinan dan takdir yang mencapai Yang Qi menguntungkan roda takdirnya, memungkinkan kultivasinya untuk maju dengan pesat. Kelompok yang baru saja memasuki sistem planet Sage Monarch ini mengenakan jubah iblis yang tebal. Salah satunya adalah seorang wanita yang memiliki seni energi yang sangat kuat, dan entah bagaimana tampak melamun dan ilusi di alam. Dia adalah wanita yang sama yang telah mencapai kesepakatan dengan Yang Qi dalam sistem planet giroskop, ketua majelis peringkat ketiga dari majelis Sofastika Iblis, Dreamy Smoke, juga dikenal sebagai Ratu Mimpi Iblis. 1. Dia diapit oleh 9 orang lainnya, yang merupakan ketua majelis lainnya, pengikut kuat Dao Iblis yang bersama-sama mengawasi seluruh sistem planet. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan tanduk, memandang Ratu Impian Iblis dan berkata, "Kepala majelis ketiga, bukankah Anda mengatakan bahwa Yang Qi dan telur cacing baptisnya berasal dari sistem planet Kaisar Titan? Semua orang tahu bahwa tempat ini seperti sepiring pasir lepas, benar-benar terpisah. Bagaimana mereka bisa memiliki tindakan hukum yang begitu ketat sekarang?" "Saya tidak yakin," jawabnya, ekspresi yang sangat serius di wajahnya. "Seperti yang saya yakin Anda pernah dengar, neraka euforia menginvasi sistem planet Kaisar Titan beberapa tahun yang lalu, dan bagian Yore Wild menjadi Rerun Mahadewa. Yang Qi dan saya mencapai kesepakatan lisan, tetapi sejak itu tidak pernah berhubungan lagi. Dia tidak mudah untuk dihadapi, itulah sebabnya saya mengundang Anda untuk datang ke sini bersama saya. Bersama-sama, kita bisa mengambil semua miliknya, termasuk telur cacing baptis itu." Seorang pria lainnya menoleh ke pemimpin mereka dan berkata, "Kepala majelis pertama, Anda telah menguasai Dao Iblis yang tak terbatas dan akan mencapai kenaikan penghancur kapan saja. Tentu saja, Anda tidak akan pergi ke dunia abadi, melainkan ke neraka. Jika Anda bisa mendapatkan telur cacing baptis dan membesarkannya hingga dewasa, jalur perjalanan Anda akan jauh lebih mudah." Ada 10 orang yang hadir, semuanya ahli top di dunia fana. Adapun ketua majelis pertama, dia memiliki eksoskeleton keratin dan sudah berdenyut dengan aura Void Demolisher. Yang mengejutkan, dia sudah menjadi abadi, tetapi telah memilih untuk tetap berada di dunia manusia. Dia seperti Lei Jiushu dalam hal itu, kecuali bahkan lebih kuat. "Kami pasti akan mengambil telur cacing itu," katanya. "Namun, kita juga perlu menentukan mengapa perubahan besar ini terjadi di sistem planet Kaisar Titan. Tidaklah wajar bagi para kultivator untuk diperintah dengan begitu ketat. Mereka yang memupuk kebenaran selalu menghargai kebebasan, dan gusar di bawah hukum. Bahkan dunia abadi pun tidak diatur seketat ini. Kami benar-benar harus menangkap Yang Qi ini dan melihat kekuatan misterius macam apa yang ada di dalam dirinya." "Ya," kata ketua majelis yang lain. "Mari kita lanjutkan ke sistem planet. Mengapa kita tidak menyelinap ke Central Planetary River?" "Tidak perlu menyelinap," kata ketua majelis pertama. "Kita akan masuk saja. Tidak ada ahli dalam sistem planet Kaisar Titan. Bahkan rektor tertinggi mereka hanyalah setengah penghancur. Aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan mudah. Kami hanya akan meminta dia menyerahkan Yang Qi.
Jika dia menolak, kita akan menyebabkan badai hujan dan darah kental yang menutupi seluruh sistem planet Kaisar Titan. Tapi bagaimana dengan Dugu yang tak terkalahkan? Aku akan membunuhnya juga. Mata ketua majelis pertama bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan dia memproyeksikan aura dominasi yang tak terkalahkan. Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP yang dia kembangkan hanyalah seni energi kelas dewa tingkat rendah. Saya memperoleh seni energi yang jauh lebih kuat dari entitas mematikan di neraka. Energi neraka besar iblis Asirangguk Sofastika saya berbatasan dengan seni kelas dewa yang lebih besar. Butuh puluhan ribu tahun bagiku untuk mengolahnya sampai selesai, dan, jika harus, aku akan mengorbankan Dugu yang tak terkalahkan untuk itu. 2. Selamat, Penatua Pertama. Jadi, Anda akhirnya menguasai Asirangguk Sofastika Devil Grand Infernal Energy. Sistem planet giroskop kita akhirnya akan mampu menaklukkan sistem planet lain. Ayo pergi, gemuruh. Ketua majelis pertama dengan cepat membuka lubang cacing. Itu meletus dengan kekuatan ruang waktu, menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Sebelum mereka bisa memasuki lubang cacing, seruan perang terdengar, dan lubang cacing lainnya muncul. Dari sanalah pasukan dari iblis-iblis urutan ke-8 berkerumun. Untuk setiap 100 demi immortal universal, ada kapten iblis-iblis yang merupakan paragon demi immortal. Dan untuk setiap 10 kapten, ada seorang letnan yang setengah demoliser. Ghostfire menyala dan energi iblis melonjak saat pasukan iblis-iblis ini tampaknya meletus dari neraka itu sendiri. Teror meningkat di hatinya, Ratu Impian Iblis berkata, Kepala Majelis Pertama, ada apa ada begitu banyak iblis-iblis? Dan mereka sangat kuat, jangan bilang kita entah bagaimana berakhir di neraka. Tetap tenang, kata Ketua Majelis Pertama, aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi tidak mungkin iblis-iblis ini akan menjebak kita. Tentu saja, jantungnya sudah berdebar kencang. Melihat sejumlah besar iblis-iblis demi immortal universal adalah indikasi yang jelas bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Ada begitu banyak dari mereka sehingga bahkan makhluk surgawi yang menghadapi mereka akan gugup. Salah satu iblis-iblis melangkah maju, dikelilingi oleh energi iblis yang berbentuk naga setan. Siapakah kalian? Dia menyalak. Beraninya kau membuka lubang cacing ruang waktu tanpa izin di sini di sistem planet Sage Monarch? Apakah kalian semua ingin mati? Salah satu dari Infernal Fog, kata Ketua Majelis Pertama, tampak terkejut. Kami dari sistem planet giroskop. Sejak kapan sistem planet Kaisar Titan menjadi sistem planet Sage Monarch dan apa yang kalian iblis-iblis lakukan di sini? Apakah beberapa neraka mengambil alih tempat ini? Saya juga iblis-iblis, dari neraka Jova. Diktator setan apa yang membawa kalian ke sini? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Jawab neraka, orang asing. Tuan kita yang agung dan agung, Sage Monarch yang Ki, membongkar Titan Emperor Collegium dan menggulingkan rektor tertingginya. Kemudian dia mendirikan Sage Monarch Collegium. Dia memanggil kita iblis-iblis dari neraka untuk bertindak sebagai pelayannya. Begitu dia mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi, dia akan membantu kita untuk menyingkirkan tubuh iblis-iblis kita dan dimurnikan menjadi malaikat yang mulia. Fakta bahwa penjahat keji sepertimu telah menginvasi sistem planet kita menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin bunuh diri. Menurut hukum kami, siapapun yang membuka lubang cacing yang melanggar hukum di sistem planet Sage Monarch akan dieksekusi, bersama dengan seluruh klan orang itu. Laki-laki, bawa mereka ke tahanan untuk dikirim ke pengadilan. Apa yang baru saja Anda katakan? Ratu Mimpi Iblis berkata, wajahnya pucat pasi. Yang Ki menghancurkan Kolegium Kaisar Titan dan mendirikan sistem planet Sage Monarch dan dia memanggilmu dari neraka. Pada titik ini, Ketua Majelis Pertama tertawa dingin. Bersiaplah untuk membunuh mereka semua. Banyak iblis-iblis ini akan menjadi manfaat luar biasa bagi energi neraka besar iblis Asirangguk Sofastika saya. Dengan jiwa mereka sebagai bahan bakar, saya bisa mendorongnya ke tingkat berikutnya. Bersiaplah untuk mati, kalian semua. Tiba-tiba, sebuah Sofastika besar muncul di atas kepalanya. Di tengah Sofastika adalah Raja Iblis, terbakar dengan cahaya iblis yang menyebabkan semua iblis-iblis di dekatnya batuk darah dan kemudian meledak. Mati, teriak Ketua Majelis Pertama, melompat ke depan untuk bertarung. Kalian semua bisa mati. Tentara iblis-iblis kami juga iblis-iblis. Dan substruktur kami jauh lebih jahat daripada milikmu. Anda ingin menjadi malaikat, itu pengkhianatan terhadap nenek moyang kita yang paling kuno. Tentu saja, dia berharap untuk membunuh iblis-iblis sebanyak mungkin dan mengubahnya menjadi energi sejati untuk digunakan sendiri. Namun, pada saat yang hampir bersamaan ketika Sofastika muncul,
jaring hukum yang sangat besar muncul, di dalamnya terdapat roda yang sangat besar, seperti dao surga, atau takdir itu sendiri. Mendera, ketua majelis pertama terbatuk seteguk darah saat svastikanya hancur. Kemudian roda mulai bergulir ke depan, dan pada saat yang sama sebuah tangan besar muncul. Hati-hati, hati-hati, lari, ini penyergapan. Kepala majelis lainnya segera menggunakan teknik penerbangan ruang waktu, mencoba melarikan diri. Namun, tangan itu telah mengunci seluruh area termasuk hukum magis membuat pelarian menjadi tidak mungkin. Gemuruh, 10 ketua majelis tiba-tiba mendongak kaget melihat sebuah istana besar di atas mereka, lengkap dengan singgasana, di mana duduk Yang Qi. Ratu Impian Iblis, katanya sebagai salam. Aku tidak memanggilmu untuk menemuiku, jadi apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini dan kenapa kau membantai iblis-iblisku? Apakah kalian hanya ingin dibantai? Pada saat itu, pandangannya beralih ke ketua majelis pertama. Surga abadi Anda bahkan lebih kuat dari Lei Jiushu. Mungkin Anda tidak sekuat utusan abadi saya, tetapi Anda masih memiliki banyak kekuatan di dalam diri Anda. Jadi, kamu Yang Qi, kata ketua majelis pertama, setelah memulihkan ketenangannya. Dia maju selangkah. Kamu memanggil iblis-iblis ini. Anda pikir Anda siapa? Sword Seventeen berkata, mengambil langkah maju yang mengancam. Beraninya kamu berbicara kembali dengan kakak mudaku. Tidak apa-apa, kata Yang Qi dengan dingin. Dia memiliki seni energi kelas dewa yang sama, jadi dia pikir dia orang yang tangguh. Sayangnya, mengoceh seperti itu di depanku akan membuatnya terbunuh. Saya akan mengambil seni energinya dan memakukannya di atas gerbang masuk untuk disiksa oleh api dan rasa sakit sepanjang waktu. Yang benar adalah jika majelis svastika iblis tidak datang untuk menemukannya, Yang Qi akan benar-benar melupakan kesepakatannya dengan Ratu Impian Iblis. Kesepakatannya dengannya sebenarnya palsu. Dia telah mempertimbangkan untuk menggunakan bantuannya untuk menangani Kolegium Kaisar Titan, tetapi pada akhirnya, seni energinya sendiri telah berkembang begitu pesat sehingga dia tidak membutuhkan bantuan dari luar. Dan itu belum lagi bantuan dari God Relic. Pada saat harus bertarung dengan para penggagas, dia tidak membutuhkan Ratu Impian Iblis sama sekali. Tapi di sini dia berada di depan pintunya, dan orang-orangnya segera mulai membantai tentara iblis-iblisnya. Bahkan yang lebih penting adalah fakta bahwa ketua majelis pertama memiliki seni energi kelas dewa, dan telah berusaha keras untuk membuat tuntutan kasar. Tidak mungkin Yang Qi akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak, dia akan merobek majelis svastika iblis sampai ke akar-akarnya, lalu menetapkan aturannya sendiri atas sistem planet giroskop. Dengan meningkatkan kekuatan imannya dengan cara itu, kultivasinya akan berkembang lebih cepat lagi. Berlutut, kata Yang Qi, bersujud dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau apa? Tetua pertama terkemuka berteriak. Tiba-tiba, dia melompat, berubah menjadi aliran cahaya iblis. Gerombolan iblis mengejang kekacauan di semua ciptaan. Ratapan hantu dan tangisan para dewa memenuhi langit dan bumi, bersama dengan hujan darah yang berubah menjadi svastika yang sangat besar. Diam, Yang Qi berkata saat serangan itu mendekat padanya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, ruang di area itu menjadi padat dan ketua majelis pertama mendapati dirinya terkunci di tempatnya, sama sekali tidak bisa bergerak. Yang Qi bangkit dari singgasananya dan melangkah maju untuk melihat pria yang terkunci dalam aspek kristal ruang. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah surga abadi atau semacamnya? Anda pikir saya tidak tahu bagaimana menangani orang seperti Anda? Saya bertanggung jawab di sini, dan kekuatan iman yang tak terbatas menopang hukum saya. Sekarang setelah Anda berada di sistem planet Sage Monarch, saya dapat mengirimkan esensi dari seluruh sistem planet untuk melawan Anda sesuka hati. Saya dapat mengambil semuanya dari Anda dengan satu kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua majelis pertama adalah penghancur. Dia pada dasarnya adalah surga abadi. Dan dia bahkan memiliki seni energi kelas dewa. Saatnya untuk mempertaruhkan segalanya. Kita harus menyelamatkan ketua majelis pertama. Tunggu, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Ketua majelis pertama 10 kali lebih kuat dari kita semua. Fakta bahwa dia telah ditangkap berarti kita bukan tandingan Yang Qi ini. Mengabaikan ketua majelis lainnya, Yang Qi menjangkau area kristal dari ruang terkunci dan mengeluarkan simbol magis dari ketua majelis pertama. Itu adalah jimat dalam bentuk svastika. Itu memiliki aura yang sangat kuat, seperti energi dari hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya digabungkan. Itu tidak lain adalah seni energi tak terbatas dari salah satu penguasa neraka.
Itu adalah seni energi kelas dewa yang benar-benar melampaui Jade Emperor Profound Welkin Exalted Celestial God Dao dan Prodigious Proto Epoch, Invincible War Steppe. Itu adalah energi neraka besar iblis Asirangguk Sophastika. Nama itu berasal dari penguasa neraka yang menciptakannya, Asirangguk. Yang Ki sudah tahu apa yang akan dia lakukan dengan itu. Dia akan memberikannya kepada tiruannya yang abadi sebagai seni energi kelas dewa ketiganya. Klon pasti akan dapat mengawasi sistem planet Sage Monarch dengannya, memungkinkan diri sejati Yang Ki untuk melakukan perjalanan ke lokasi lain tanpa mengkhawatirkan rumah. A3, teriak ketua majelis pertama. Namun, Yang Ki tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Setelah proses ekstraksi selesai, pria itu terkulai lemas seperti cacing. Seni energi, darah saripati, dan hukum magisnya telah diekstraksi dan digabungkan ke dalam Sophastika. Majulah, tiruanku, Yang Ki berkata, dan versi kedua dari dirinya muncul. Klon itu mengulurkan tangan, mengambil Sophastika ajaib, dan menghirupnya. Hampir segera, basis kultivasinya mulai meningkat. Yang mengejutkan, hukum magis surga abadi muncul, bersama dengan aura tingkat penghancur. Bam, bang, bang, Yang Ki tiba-tiba kabur dan membunuh salah satu ketua majelis lainnya, yang meninggal sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Selanjutnya, kepala majelis lain meledak. Lari, teriak para ketua majelis yang masih hidup, yang tidak lebih dari balita dibandingkan dengan Yang Ki. Lari, kata Yang Ki. Kemana setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan kepala majelis lain meledak menjadi awan darah kental dan energi intisari. Tidak, teriak salah satu dari sedikit yang selamat. Kami para ketua majelis telah disumpah sebagai saudara kandung selama ratusan ribu tahun. Kami menaklukkan sistem planet kami dan mendirikan majelis Sophastika Iblis. Yang Ki mengabaikan semua yang mereka katakan, dan dalam beberapa saat, telah membunuh semua orang kecuali Ratu Impian Iblis. Dia berdiri di sana menghadapnya, gemetar ketakutan. Apa? Apa yang akan kamu lakukan denganku? Dia bertanya. Tidak ada, jawabnya. Bahkan, saya akan memberkati Anda dengan kekayaan dan kemuliaan. Sebuah ara berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya, berdenyut hampir seperti naga darah. Setelah membunuh 9 ketua majelis lainnya, saya mengambil darah saripati dan kemampuan ilahi mereka dan menciptakan ara ini. Asimilasi, dan basis kultivasi Anda akan maju dengan pesat. Kemudian kembali, dan kendalikan majelis Sophastika Iblis dan sistem planet giroskop. Bagaimana menurutmu bergabunglah dengan saya? Bantu saya membawa sistem planet giroskop di bawah kendali hukum saya, dan beri saya kepercayaannya. Anda, Ratu Impian Iblis tidak yakin apa yang harus dilakukan dari tawaran itu. Tapi tidak mungkin aku bisa mengasimilasi semua energi intisari itu. Kamu akan baik-baik saja. Bahkan, saya akan membantu Anda. Aku bisa memberimu dao setan yang unik dari Infernal Folk kuno, sesuatu yang disebut sutra peleburan iblis selamanya. Dengan itu, Anda dapat mengolah 9 dewa yang baru lahir yang dapat digunakan untuk menyerap semua energi intisari. Memiliki 9 dewa yang baru lahir itu akan membuatmu seperti 10 ketua majelis dalam satu. Memahami, ikuti saya, dan kemungkinan besar Anda akan menjadi penghancur. Yang perlu Anda lakukan adalah bersujud dan memanggil saya Tuan, di sini dan sekarang. Anda dapat memilih antara hidup dan mati. Ingatlah bahwa jika Anda tidak setuju untuk membantu, saya hanya akan mencari orang lain yang mau. Tuan, tolong, terimalah salam rendah hati dari seorang budak yang paling setia. Ratu Impian Iblis adalah tipe orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan baru, oleh karena itu dia langsung berlutut. Bagus sekali. Sekarang, dengarkan baik-baik. Untuk hidup selamanya, smelt the devils. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia gemetar ketika 9 dewa yang baru lahir muncul di dalam dirinya. Tentu saja, dia juga memasukkan sihir penangkal ke lautan kesadarannya, yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengannya sesuka hati dan mengawasi aktivitasnya. Ratu Mimpi Iblis menembak berdiri, melemparkan kepalanya ke belakang, dan melepaskan tangisan panjang. Setelah berkah dari Yang Ki, dia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hampir seolah-olah dia bisa mengendalikan semua ciptaan. Kemudian dia melihat ke arah Yang Ki dan menggigil, sadar bahwa dia memiliki kendali penuh atas dirinya. Sekilas saja darinya bisa menghapusnya sepenuhnya dari keberadaannya. Pergi, kembali ke sistem planet giroskop, dan bawa pasukan 5 miliar iblis-iblis ini bersamamu. Memahami 5 miliar, mereka semua demi Immortals, dan mereka semua di bawah komandomu. Anda memiliki waktu 1 bulan untuk menaklukkan sistem planet giroskop dan mendirikan Sage Monarch Collegium sebagai otoritas tertinggi.
Jika Anda gagal, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan dewa-dewa yang baru lahir dan memberikannya kepada orang lain untuk mengambil kelonggaran Anda. Mengerti? Mengerti. Ratu Mimpi Iblis berkata, budakmu yang rendah hati pasti akan menyelesaikan misi ini dan mengumpulkan keyakinan yang tak ada habisnya untukmu. Dalam hati, dia menggigil ketakutan. 5 miliar iblis-iblis dan semuanya demi immortal Yamahadewa, saya tidak berpikir bahkan ada 1 miliar demi immortal di sistem planet giroskop. Memikirkan 5 miliar iblis-iblis itu Yangki bertanya sambil tertawa. 5 miliar bukan apa-apa. Saya bisa memanggil 50 triliun jika saya mau. Ikuti aku, dan kita akan menaklukkan dunia fana. Dan setelah itu, dunia surgawi. Jika ada yang menolak untuk mematuhi, jalankan saja. Memahami. Ya, tentu saja. Yang Yongjin, Yangki berkata, melambaikan tangannya. Di sini, seorang jenius dari klan yang terbang keluar, seorang demi immortal yang selalu setia kepada Yangki. Bagi klan Yangki adalah pemimpin yang tak terkalahkan yang mereka pandang sebagai dewa. Yang Xingshi, di sini, salah satu orang tua melangkah maju dan berlutut. Dia pernah menjadi patriark pamungkas dari klan Yang, tetapi di tahun-tahun berikutnya, bahkan dia datang untuk melihat Yangki seperti dewa. Wahai leluhur yang agung dan mulia, perintah apa yang engkau berikan untukku? 1. Ambil penghitungan komandan ini dan bergabunglah dengan Ratu Impian Iblis dalam penaklukan sistem planet giroskop. Kumpulkan semua kepercayaan yang ada di sana. Dan rampas kekayaan apapun yang Anda inginkan. Saya akan membuka lubang cacing permanen yang menghubungkan sistem planet Sage Monarch dengan sistem planet giroskop untuk memudahkan pengangkutan barang. Iya Pak, cahaya bersinar-bersinar saat dua komandan terbang keluar, satu ke Yang Xingshi dan yang lainnya ke Yang Yongjin. Dengan kemegahan dan kemegahan yang luar biasa, mereka dan Ratu Impian Iblis memimpin pasukan besar iblis-iblis pergi. Kau benar-benar mulai memperluas wilayahmu, saudara muda, kata SWOT 17. Sayang sekali kakak dan saudari kita tidak tahu tentang ini. Mereka akan senang melayani sebagai jenderal top dalam kampanye Anda. Yangki menggenggam pedang 17 di bahu. Jangan khawatir, ini semua harus berfungsi untuk memancing anak berbaju kuning itu. Bahkan jika kita tidak berhasil menangkapnya, setidaknya kita bisa menggunakan auranya untuk mencari tahu bagaimana cara masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Pada titik inilah roda takdir tiba-tiba muncul di atas kepala Yangki. Faktanya, aku baru saja mengunci auranya sekarang. Sebuah celah terbuka di suatu tempat di Dark True Void dekat sistem planet Sage Monarch dan 3 orang muncul, disertai dengan aura seorang raja. Yang pertama tidak lain adalah pemuda berbaju kuning dengan potongan rambut pendek, yang basis kultivasinya telah mencapai tingkat yang jauh lebih dalam. Matanya tampak seperti dunia abadi, dan jelas berisi hukum magis Dao abadi. Dia begitu kuat sehingga dia tampak seperti entitas yang dapat mengakhiri seluruh dunia abadi, sangat mirip dengan Raja Pembunuh Abadi kuno, yang telah menaklukkan 3.000 cabai besar dunia. Jelas, perjalanan kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart sangat bermanfaat bagi pemuda itu. Di sebelahnya adalah Kepala Beastmaster dan Kanselir demi Immortal. Chief Beastmaster sebelumnya hanya setengah demolisher, tetapi dia telah menemukan sesuatu di Myriad Worlds Monarch Chart yang mendorongnya lebih tinggi. Sekarang dia memancarkan aura penghancur. Namun, orang yang paling diuntungkan adalah Kanselir demi Immortal. Dia sepertinya dikelilingi oleh cahaya Dewa Dao Surga, yang menyebabkan bunga teratai mekar di setiap langkah yang dia ambil. Dan proyeksi Dewa Emas kuno melayang di atas kepalanya, yang tampak seperti seorang Buddha. Kanselir demi Immortal, kata Kepala Beastmaster, saya tidak akan pernah menduga bahwa Anda akan memperoleh arah, warisan Raja Cenobite Buddha. Dengan ajaran dan doktrin intinya, seni energi Anda telah berkembang pesat. Sepertinya Anda akan segera mencapai kenaikan abadi. Raja Cenobite Buddha adalah salah satu raja besar di zaman purba, mirip dengan Raja Pembunuh Abadi, Raja Pemecah Surga, dan Raja Berkabung. Konon, dia adalah yang paling misterius dari semua pembudidaya Buddha di alam semesta. Dari apa yang saya dengar, kultivasi Buddha adalah praktik misterius yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Legiun Dewa. Jelas, para dewa tidak menyetujui makhluk yang lebih rendah berlatih kultivasi seperti itu, tetapi mereka yang menjadi sangat kuat. Itu hanya kebetulan, kata Kanselir demi Immortal. Sejujurnya, tidak ada yang menyebabkan kesedihan yang lebih besar daripada keputusasaan. Saat ini, satu-satunya tujuan keberadaanku adalah untuk membunuh Yangki dan membalas kematian putriku. Orang biadab itu memukulinya sampai mati dengan pemecah pedang emas, dan setiap kali aku memikirkannya, aku dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. 1.
Kanselir demi immortal menggertakkan giginya saat kebencian terhadap Yang Qi menggelegak dari dalam tulangnya. Semakin tinggi basis kultivasinya tumbuh, semakin dia memikirkan kembali pertarungan antara putra mahkota dan Yang Qi. Dia telah ikut campur, saat itulah Yang Qi menyerang dan membunuh putrinya. Itu adalah mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya, dan bahkan aliran air yang tak berujung pun tidak dapat menghapus dendam itu. Bergembiralah, Kanselir demi immortal, kata pemuda berbaju kuning. Ingat, pada akhirnya kamu akan menjadi penguasa seluruh dunia abadi. Sekarang kita memiliki kendali atas Myriad Worlds Monarch Chart, kita dapat melanjutkan untuk mencapai perbuatan besar di dunia abadi. Dan tentu saja, membunuh Yang Qi ada di urutan teratas daftar itu. Pada titik ini, mereka muncul dari Dark True Void dan melihat Central Planetary River yang telah berubah. Apa yang terjadi di sini? Kepala Beastmaster berseru. Di mana Kolegium Kaisar Titan? Apa yang terjadi dengan Central Planetary River itu? Semua hilang. Tidak ada yang terlihat sama lagi. Sagelite berkilauan di mana-mana, dipenuhi dengan malaikat mulia yang tampak ilusi, tetapi berdenyut dengan kekuatan pertempuran pada saat yang sama. Jaringan hukum mistis sangat kaku. Pemuda berbaju kuning segera mengidentifikasi perubahan besar, dan juga melihat kekuatan iman jutaan demi jutaan planet mengalir menuju Central Planetary River. Ini buruk. Bagaimana Yang Qi menyatukan sistem planet begitu cepat? Sepertinya setiap napas yang dia ambil dalam kultivasi setara dengan ratusan atau ribuan tahun kerja untuk orang biasa. Dia akan melampaui saya pada tingkat ini. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Kita harus kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart. Adapun Kanselir demi immortal dan Kepala Beastmaster, mereka tampak tercengang. Awalnya, mereka berasumsi bahwa kemajuan mereka baru-baru ini akan memudahkan mereka untuk membunuh Yang Qi. Namun, bertentangan dengan apapun yang bisa mereka prediksi, Yang Qi telah pergi dan mengubah wajah langit dan bumi. Sebagai seorang masa depan, pemuda berbaju kuning itu tahu persis betapa hebatnya jaringan hukum mistis itu. Mungkin orang biasa tidak akan memahaminya, tetapi dia tahu bahwa semua keyakinan dan takdir yang mengalir ke Yang Qi akan sangat membantu kultivasinya. Semua rencana pemuda itu keluar jendela saat melihat kekuatan iman yang dipamerkan. Plot aslinya adalah menyelinap kembali ke Titan Emperor Collegium dan berkonspirasi dengan para penggagas dan rektor tertinggi untuk menghancurkan Yang Qi. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menjangkau dunia abadi di atas untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tapi Yang Qi memukulnya dengan pukulan, mengikuti pepatah lama menyerang terlebih dahulu untuk mencapai kematian. Betapa kejamnya kamu, Yang Qi. Bagaimanapun juga, Anda adalah salah satu dari yang tak bernasib yang terkenal, musuh terbesar kami yang mendatang. Alam semesta ini tidak akan mentolerir orang-orang seperti Anda, dan itu karena perubahan besar akan menimpa langit dan bumi. Kelahiran kembali Nirwana Legiun Dewa secara bertahap akan membawa peradaban baru. Aku harus memanfaatkan kesempatanku sekarang untuk menjadi dewa abadi. Lagi pula, setiap orang yang melakukan perjalanan ke periode waktu ini memiliki kesempatan itu. Tetapi yang tak bernasib adalah pendiri yang lahir secara alami, orang-orang yang dapat menempa dao besar yang baru. Sayangnya bagimu, Yang Qi, meskipun yang tak bernasib berperingkat lebih sedikit daripada kami yang mendatang, ada lebih dari satu dari kalian. Anda bukan satu-satunya orang dengan segel Legiun Dewa, dan tidak mungkin Anda bertahan sampai pertempuran terakhir. Ada yang tak bernasib lain yang telah naik jauh lebih tinggi dari yang dapat Anda bayangkan, orang-orang yang telah mencapai perbuatan-perbuatan besar di berjuta-juta dunia abadi yang ada. Dibandingkan dengan mereka, kamu seperti semut. Suatu hari, mereka akan mengambil segel Legiun Dewa Anda dari Anda dan Anda tidak akan berdaya untuk menghentikan mereka. Tentu saja, jika aku bisa membunuhmu sebelum aku naik, aku akan melakukannya. Mungkin aku bisa mendapatkan segel Legiun Dewamu dan menggabungkan kekuatan masa depan dengan yang tak bernasib. Lalu ada yang abadi. Jika saya bisa membunuh salah satu dari mereka, dan mengumpulkan lebih banyak takdir, mungkin saya benar-benar bisa menjadi dewa abadi. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan, dalam sekejap mata, menembak melalui Dark True Void ke sistem planet lain. Itu disebut sistem planet inkarnasi dewa, yang memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan pembudidaya, serta lembaga pendidikan besar yang dikenal sebagai inkarnasi God Collegium. Ada berbagai macam organisasi kuat lainnya juga. Itu adalah tempat di mana naga dan ular berlimpah. Tentu saja, pemuda berbaju kuning mengabaikan semua organisasi kuat itu. Dia, Kanselir demi immortal, dan Kepala Beastmaster menyelinap melalui sistem planet ke salah satu rerun Mahadewa kuno yang sangat umum di tempat-tempat seperti ini. Beberapa rerun Mahadewa seperti itu telah ditinggalkan oleh dewa atau dewa kuno dan digunakan sebagai tempat pelatihan oleh penduduk setempat.
Setelah mencapai Rerun Mahadewa, 3 konspirator menghilang di dalam. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka telah diikuti. Elder Brother Sword 17, aku berani bertaruh bahwa Rerun Mahadewa itu ditinggalkan oleh Raja Immortal Slayer, atau seseorang seperti dia, dan mungkin disitulah anak berbaju kuning berencana menggunakan kekuatan medali warisannya untuk kembali ke Myriad Worlds Monarch. Bahkan, jika kita bergegas, kita mungkin bisa mengikuti jejak mereka tepat di dalam. Kau benar, saudara muda. Dan di sini saya pikir Anda berencana untuk benar-benar menumpangkan tangan padanya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Anda bisa melawan pasukan musuh dan menghancurkan mereka semudah ayam atau guk-guk. Mengapa kamu sangat berhati-hati dengan ketiga semut itu? Anak berbaju kuning itu bukan semut. Dia adalah masa depan, dan berdasarkan apa yang dapat saya ceritakan dari roda takdir saya, itu memberinya manfaat besar dari kekuatan vital langit dan bumi. Aku mungkin bisa mengalahkannya dalam pertarungan, tapi kurasa aku tidak akan membunuhnya. Jika dia lolos dan bersembunyi di Myriad Worlds Monarch Chart, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk membawanya keluar. Sebaliknya, kita akan menyelinap ke dalam dan membantu diri kita sendiri untuk mendapatkan banyak harta karun. Pikirkan tentang itu. Mengingat kemampuanku sekarang, hampir semua harta di sana akan menjadi milik kita untuk diambil. Kita bahkan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak cacing baptis purba untuk dibawa kembali ke sistem planet Sage Monarch. Jika kita melakukannya, bahkan invasi keabadian tidak akan menjadi ancaman. Juga, kita mungkin bisa mendapatkan lebih banyak aula di Istana Surga Perpisahan Berkabung, atau mungkin barang-barang lain milik Raja-Raja kuno. Suatu hari nanti, kita akan naik, dan hal-hal seperti itu akan sangat membantu di dunia abadi. Dengan intisari kekuatan hidup Dragon Sun Chaser, dan beberapa harta magis lain yang saya dapatkan, saya cukup yakin bahwa saya dapat mencapai Paragon demi Immortal dalam beberapa tahun. Bahkan mungkin menjadi setengah Demoliser. Saya juga memiliki cacing baptis purba saya. Dengan itu, tingkat penghancuran bahkan mungkin dilakukan dalam waktu kurang dari 100 tahun. Meskipun, saya tidak tahu kemajuan apa yang akan Anda buat selama waktu itu. Saya yakin Anda bahkan tidak tahu. Anda tahu, saudara muda, jika Anda menyebabkan cukup banyak keributan di sini di alam bawah, Kaisar Langit Titan akhirnya akan melakukan sesuatu. Saya harap kita akan mampu bertahan ketika saatnya tiba. Ingat, naik belum tentu merupakan hal yang baik. Jangan terlalu memikirkan banyak hal. Kami memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi di surga Kaisar Titan, dan kami tidak berencana untuk naik sekarang. Ada jutaan demi jutaan dunia abadi di sana, dan surga Kaisar Titan adalah salah satu yang terlemah. Kita pasti tidak perlu khawatir tentang mereka. Ayo masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart dan dapatkan jarahan. Yang terdengar seperti dia tidak takut pada apapun. Oke, ayo pergi. Baik, keduanya kabur ke Rerun Mahadewa di sistem planet inkarnasi dewa, panas di jejak pemuda berpakaian kuning dengan potongan bas. Rerun Mahadewa itu sebenarnya adalah kastil besar yang tergantung di langit berbintang, dikelilingi oleh badai spasial. Itu sangat besar sehingga hampir menjadi planet tersendiri. Berkat baptisan yang diberikan oleh prahara, bagian luarnya berlubang dan berbintik-bintik, membuatnya tampak sangat kuno. Itu dianggap sebagai lokasi yang sangat berbahaya di bagian alam semesta ini, bahkan demi Immortal yang bepergian ke sini berisiko dicabik-cabik oleh badai. Di dalam kastil, badai semakin parah. Bahkan demi Immortal Universal dan Paragon harus berhati-hati. Namun, bagi orang seperti Yang Qi, tidak ada yang perlu ditakuti. Badai bahkan tidak bisa mengacak-acak rambut di kepalanya. Adapun aspek mematikan lainnya dari kastil, seperti perangkap kosong dan pecahan peluru ruang waktu, tidak ada yang bisa menembus surga Legiun Dewa. Sword 17 juga tetap aman di dalam pertahanannya. Di atas gerbang utama kastil ada tanda yang berbunyi Castle God Slaughter. Sayangnya, kekuatan dewa apapun yang pernah ada di dalam kastil sudah lama hilang. WOOOSH. Yang Qi dan pedang 17 terbang masuk melalui gerbang dan mendapati diri mereka berada di tangga berliku, dipotong dari batu mentah. Aku pernah mendengar tentang pembantaian dewa kastil ini, kata Sword 17. Ini adalah lokasi berbahaya di mana jiwa-jiwa spektral mengintai, sisa-sisa keabadian yang binasa dari era paling kuno. Siapapun yang menjadi mangsa salah satu dari jiwa-jiwa spektral itu akan mati, tanpa bayang-bayang keraguan. Ada juga segala macam formasi mantra mematikan di sini. Seluruh kastil pada dasarnya adalah harta magis dengan proporsi yang sangat besar, sesuatu yang begitu besar sehingga bahkan makhluk abadi pun tidak dapat memilikinya. Saya mendengar bahwa,
Beberapa waktu lalu, 100.000 ahli top dari Incarnated God Collegium masuk ke dalam untuk mencoba memindahkan kastil kembali ke kolegium mereka, hanya untuk dikerumuni oleh jiwa-jiwa spektral dan dibunuh. Bahkan ada kepala masyarakat setengah demoliser dalam kelompok itu. Sejak saat itu, semua orang ketakutan akan tempat itu. Kedengarannya sangat berbahaya, kata Yang Qi. Menjangkau, dia meraih tornado di dekatnya, yang berputar-putar menjadi bentuk ular ganas yang menerjang ke arahnya dengan rahang menganga. Bam! Ular itu hancur, mengungkapkan roh spektral yang melolong marah dan sedih, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Ayo pergi, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia mengecilkan God Legion Paradise seukuran butiran debu, lalu menghilang ke kedalaman Castle God Slaughter. Saat mereka melanjutkan, mereka menyadari bahwa bagian dalam kastil adalah labirin yang begitu rumit dan membingungkan sehingga bahkan makhluk abadi pun kemungkinan akan tersesat di dalamnya. Untungnya, roda takdir Yang Qi telah mengunci aura pemuda berbaju kuning itu. Saat roda berputar, mereka melanjutkan ke kedalaman kastil. Pada titik tertentu, Sword 17 mendecakkan lidahnya. Pembantaian dewa kastil ini sangat besar. Itu terbuat dari apa? Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Apakah itu semacam batu baptis? Ini sebenarnya adalah sesuatu yang disebut batu jiwa iblis surga, jawab Yang Qi, yang berasal dari kedalaman neraka. Jika Anda sepenuhnya memperbaikinya, batu jiwa iblis surga melepaskan sesuatu yang disebut sihir pembantaian dewa surga iblis, yang diciptakan oleh iblis-iblis purba kekacauan kuno untuk melawan legiun dewa. Itu bisa menyerap jiwa, itulah sebabnya kastil ini memiliki semua jiwa spektral ini. Aku ingin tahu apakah kastil ini benar-benar dibangun oleh salah satu saudara kandung Raja Pembunuh Abadi, Raja Iblis Surgawi, kata Sword 17. Hati-hati, kata Yang Qi. Bocah berbaju kuning itu ada di suatu tempat di depan yang bekerja dengan kemampuan ilahi yang kuat. Kami tidak ingin mengingatkan dia tentang kehadiran kami. Benar, dengan menyembunyikan aura mereka, mereka melanjutkan perjalanan. Dengan Well of Fate beraksi, nasib keduanya terpisah dari dunia dan tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Mereka akhirnya mencapai kedalaman Castle God Slaughter, di mana sebuah altar besar, puluhan kilometer dari ujung ke ujung, telah didirikan, tampaknya dibangun dari tulang yang diputihkan. Tulangnya sangat besar, dan ditutupi dengan simbol magis yang memancarkan kekuatan paling dalam. Ada juga sejumlah bendera yang dibangun di dalamnya. Pemuda berbaju kuning berdiri di tengah altar, sebuah arah di tangannya yang berdenyut dengan energi iblis yang begitu kuat sehingga akan menjelekkan orang biasa yang disentuhnya. Itu tidak lain adalah arah dari setan surga tulang putih. Itu adalah arah dari iblis abadi purba, pikir Yang Qi. Ini tidak kalah mengesankan dari arah Raja Magnetik Prasurga. Siapa yang mengira bahwa anak berbaju kuning akan memiliki barang-barang seperti itu di dalam harta karunnya? Apakah itu hanya keberuntungan yang datang dengan menjadi Future One atau hanya karena Myriad Worlds Monarch Chart penuh dengan kekayaan? Di samping, Kepala Beastmaster berkata, Rektor demi Immortal, pembantaian dewa kastil ini adalah harta magisnya sendiri, sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia fana. Brother Future One, apakah Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menguasainya? Kamu ingin pembantaian dewa kastil, jawab pemuda berbaju kuning. Kecuali Anda adalah penghancur asal, atau mungkin penghancur luar angkasa, sebaiknya Anda melupakannya. Anda tahu, hanya karena kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer, saya dapat mengubah Rerun Mahadewa ini menjadi persimpangan dunia. Begitulah cara kita masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Menggunakan medali warisan sendiri untuk masuk ke dalam terlalu banyak membuang-buang daya. Tetapi dengan altar ini di sini, kita bisa masuk ke dalam tanpa pemborosan seperti itu. Menakjubkan, Kanselir demi Immortal berkata, kami tidak mendapatkan banyak harta karun terakhir kali kami masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, jadi kami tidak dapat menahan apapun kali ini. Kita harus mendapatkan beberapa harta berharga yang bisa kita gunakan untuk membalikkan keadaan pada Yang Qi dan membunuhnya. Jangan lupa, Myriad Worlds Monarch Chart sangat besar, kata pemuda itu. Itu tidak hanya memiliki item abadi, tetapi juga item dewa. Item abadi diklasifikasikan sebagai rendah, umum, tinggi, tertinggi, raja, kekaisaran, dan berdaulat. Kemudian datang item dewa, yang dikelompokkan menjadi lebih rendah, umum, lebih besar, sempurna, terpenting, dan agung. Jika kita bisa mendapatkan item dewa, kita pasti bisa mendominasi dunia abadi. Tentu saja, barang-barang seperti itu membutuhkan seni energi kelas dewa pelengkap. Jika tidak, mereka bisa mematikan untuk digunakan. Menurut cerita,
Harta magis terkuat Myriad Worlds Monarch Chart adalah item dewa terpenting. Raja Immortal Slayer dan saudara angkatnya mengalami kesengsaraan besar untuk mendapatkan bahan bangunan yang dipenuhi dengan hukum dewa yang terpenting. Setelah menumpahkan darah, keringat, dan air mata, dan menyerap kehendak sejati dunia fana selama 1 juta tahun, mereka mengubahnya menjadi item dewa. Setelah saya mendapatkan ke-9 medali warisan Raja Immortal Slayer, saya akan mengambil kendali penuh dari Myriad Worlds Monarch Chart dan mendapatkan item dewa itu. Pada titik ini, altar mulai berputar dan kekuatan medali warisan melesat untuk menciptakan persimpangan dunia yang misterius. Ayo pergi, kata pemuda itu, dan dia melompat ke persimpangan dunia, diikuti oleh Kanselir Demi Immortal dan Ligebis. Hampir segera, persimpangan dunia mulai menyusut. Namun, Yangki dan SWOT 17 bergerak kabur dan memasukinya sebelum ditutup juga. Terakhir kali mereka masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, mereka mendapat sedikit manfaat, tetapi tidak dalam jumlah besar. Kali ini, mereka berharap mendapatkan 10.000 kali lipat dari sebelumnya. Begitu mereka berada di dalam, mereka kembali merasakan peningkatan ketangguhan ruang waktu. Kehendak raja didorong ke hati dan pikiran mereka, membuatnya mustahil untuk terhubung dengan energi vital dunia luar. Faktanya, Yangki bahkan terputus dari kekuatan iman sistem planet Sage Monarch. Untungnya, tiruannya masih di luar dan bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan iman. Mereka dikelilingi oleh pegunungan, hutan, dan pemandangan indah lainnya. Adapun tanah, itu bukan tanah biasa, melainkan batu giok berwarna porselen, sangat kuat dan tidak mungkin untuk digali. Pemuda berbaju kuning itu tidak terlihat dimanapun, meskipun itu tidak mengejutkan, mengingat betapa besar Myriad Worlds Monarch Chart itu. Untungnya, roda takdir Yangki telah membuat pedang 17 tetap dekat dengannya setelah teleportasi selesai. Saudara muda, sekarang setelah kita berada di dalam, aku bisa mengirim pesan dan melihat apakah kita bisa menghubungi kakak sulung dan yang lainnya. Yang mengatakan, bagaimana kita akan kembali keluar setelah kita melacaknya. Kami akan baik-baik saja, kata Yangki. Kita bisa melacak anak berbaju kuning itu dan menggunakannya untuk keluar, jika perlu. Selain itu, kami tidak terburu-buru untuk pergi dulu. Mari kita lihat harta apa yang bisa kita temukan. Mungkin kita bisa mendapatkan gatuam tingkat patriark yang abadi. Atau mungkin beberapa bagian lagi dari istana surga perpisahan berkabung. Atau beberapa jimat ular kekaisaran. Mengangguk, SWOT 17 mengeluarkan jimat kertas bertuliskan kata tak terkalahkan. Itu adalah jimat perpesanan yang dibuat oleh Dugu tak terkalahkan, yang akan dirasakan oleh murid-murid lain setelah dibakar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?